Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, minggu yang lalu kalian telah mempelajari mengenai menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Bapak harapkan kalian dapat memahami dan mengerti pelajaran tersebut. Selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut agar kalian mampu menyajikan secara tulis dan lisan hal-hal yang disukai dari isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Anak-anak, menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi yang dibahas pertama adalah daya tarik bacaan. Bacaan yang dibahas bisa buku fiksi, bisa juga buku non-fiksi. Kedua, berdiskusi tentang isi buku. Secara umum, tujuan utama diskusi adalah memecahkan suatu masalah. Sebelum diskusi berlangsung, satu hal utama yang harus ada di dalam suatu diskusi adalah masalah. Adapun yang dimaksud dengan masalah adalah suatu yang harus dipecahkan atau diselesaikan. Untuk menemukan daya tarik sebuah bacaan, terutama yang berbentuk cerita, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Pertama, membaca buku secara keseluruhan. Untuk menemukan kesan umumnya, kamu dapat menggunakan teknik membaca cepat sebagaimana yang telah dipelajari dahulu. Kedua, memahami makna unsur intrinsik seperti makna tema, penokohan, alur, dan unsur-unsur lainnya apabila bacaan itu berupa fiksi. Memahami kelogisan dan kejelasan hubungan antar gagasan dan fakta apabila buku itu berupa karya non-fiksi. Ketiga, mencatat hal-hal yang menarik dalam buku, baik itu berkaitan dengan isi, bahasa, maupun ilustrasinya. Anak-anak, apabila yang didiskusikan mengenai buku fiksi, kita harus mencari daya tarik buku fiksi tersebut, seperti 1. Tema atau amanat. Tema merupakan suatu gagasan atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Sedangkan amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Kedua, penokohan. Penokohan merupakan gambaran watak atau karakter yang diberikan oleh pengarang terhadap tokoh-tokoh dalam cerita. Ketiga, alur atau latar. Alur adalah rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin sedemikian rupa sehingga menggerakkan jalan cerita dari awal, tengah, hingga mencapai klimaks dan akhir cerita. Latar adalah
Keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana terjadinya peristiwa-peristiwa di dalam suatu karya sastra. Kalau yang didiskusikan mengenai buku non-fiksi, kita harus mengetahui daya tarik buku tersebut. Seperti 1. Kelogisan argumen. Maksud dari kelogisan argumen ini adalah yang mana pendapat penulis yang masuk akal, mudah dipahami, menggunakan kalimat efektif, dan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kedua, kelengkapan data. Maksud kelengkapan data di sini adalah seperti judul buku, pengarang buku, penerbit buku, tahun terbit serta cetakan seberapa buku tersebut, dimensi buku, dan harga buku. Dalam diskusi, hal-hal yang dapat dikomentari di dalam buku fiksi adalah 1. Judul dan topik yang unik. 2. Penggunaan kata-kata dan kalimat yang menarik. 3. Membuat alur dengan konflik yang menegangkan. 4. Ending cerita yang mengharukan atau menegangkan. 5. Cara pengarang dalam menyampaikan cerita. Sedangkan dalam buku non-fiksi, hal-hal yang dapat dikomentari seperti 1. Berkaitan judul dan isi buku. 2. Keterkaitan isi antar bab dan subbab. 3. Keberadaan gambar atau foto, ilustrasi, tabel, dan grafik dalam buku. 4. Bahasa yang digunakan. 5. Sistematika penulisan buku. Anak-anak, setelah kita memahami yang akan dikomentari, kemudian kita melakukan diskusi. Tujuan diskusi adalah memecahkan suatu masalah secara mufakat. Biasanya yang menjadi bahan diskusi itu adalah hasil observasi tentang lingkungan sekitar, acuan peserta itu sendiri, menentukan dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun dari internet. Setelah melakukan diskusi, tentu hasilnya harus dirangkum. Dalam merangkum pokok-pokok pembicaraan dalam diskusi, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan, yaitu A. Mencatat pokok-pokok pembicaraan diskusi. B. Mencermati kembali pokok-pokok pembicaraan diskusi. C. Mengubah setiap pokok-pokok pembicaraan dalam kalimat. D. Merangkai kalimat menjadi paragraf yang runtut dan padu.